Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula tungaaken sing jawab salame kula mugi-mugi utange lunas. Kula semerap nggih panjenengan kathah nggadah utang. Mangkane jawab salame kula sing semangat. Sing boten jawab boten kula tungaaken. Mugi-mugi tambah kathah utangi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus wa fi muqaddimatihim yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita sayangi, Ketua Yayasan El Firdaus Al Husain yang sekarang Masya Allah tampak begitu ganteng sekali beliau, tampak begitu mudah. Kita doakan karena beliau baru punya satu, tapi jenengan harus husnudzon, anaknya satu. Kita doakan semoga setelah ini punya anak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Husain yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita takdimi Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elis. Leres nggih? Soalnya saya nulis di kontak HP saya itu uminya Nabil, ngoten. Tapi betul nggih Ibu Elis. Semoga beliau selalu diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat beliau dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian para ustadzat, para ustadz, para guru yang semoga panjenengan semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesuksesan di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga yang sangat saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri. Wali santri napa wali siswa? Yang penting sanes walinya Allah nggih, ngaten mawon. Wali siswa dan siswi yang semoga panjenengan semuanya diberikan oleh Allah kebahagiaan dengan selalu mendambakan anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga terkhusus dan yang sangat teristimewa anak-anak kelas 6 yang alhamdulillah kalian semuanya telah sukses menempuh jenjang SD. Tapi ingat, setelah ini kalian akan memasuki gerbang yang begitu besar yang bernama SMP. Makanya sekarang kita bersyukur kepada Allah. Sekarang acaranya adalah tasyakur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmat yang lain. Makanya pesan Allah dalam Al-Quran, wa idza faraghta fansab. Jika kamu telah selesai dari satu pekerjaan, fansab, ayo semangat lagi, masuk ke jenjang berikutnya. Kalian sekarang alhamdulillah SD sudah selesai.
Maka setelah ini harus lebih semangat lagi ketika masuk SMP. Mungkin ada yang masuk SMP atau ada yang masuk pondok, alhamdulillah. Maka kita doakan semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses di dunia dan juga nanti sukses di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berpanjang lebar nggih. Mungkin 2 jam lah saya mau menyampaikan di sini. Panjenengan kan bubar sedaya. Jadi ada beberapa hal para hadirin yang ingin kita sampaikan, paling enggak 3 hal. Yang pertama, ini temanya begitu luar biasa. Untuk menggapai awan tidak cukup dengan layang-layang. Ini tema begitu luar biasa para hadirin. Karena panjenengan kalau melihat layang-layang itu pasti berada di atas. Leres nggih? Namanya layang-layang pasti di atas. Tapi ingat, layang-layang itu bisa putus. Layang-layang itu bisa robek. Layang-layang kalau kena angin dia bisa nopo niku pergi jauh dari kita. Bahkan benang sudah habis, kita tidak bisa untuk menambah benang tersebut karena benangnya sudah habis. Tapi ingat, untuk menggapai awan memerlukan satu hal. Apa itu? Doa. Maka panjenengan sebagai wali murid jangan bosan-bosan mendoakan anak panjenengan. Ibu yang punya anak, bapak yang punya anak, jangan hanya berharap anak saya harus S1, anak saya harus S2, anak saya harus S3. Tapi kalau tanpa didoakan para hadirin, dia nanti nggak akan menjadi profesor, tapi akan menjadi provokator. Kenapa? Karena panjenengan tidak mendoakan anak panjenengan. Dan ingat, anak itu adalah investasi akhirat yang paling menguntungkan. Jadi untuk menjadikan anak berbakti itu begitu mudah. Untuk menjadikan anak berbakti kepada orang tuanya itu sangat mudah, nggak sulit. Kenapa saya katakan mudah nggak sulit? Karena anak bisa menjadi berbakti cukup doanya orang tua. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, du'aul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Jadi doa orang tua kepada anaknya itu mujarabnya nggih para hadirin. Jadi Allah langsung mengabulkan niku seperti doanya Nabi kepada umat. Nabi kalau mendoakan umatnya langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau panjenengan sebagai orang tua setiap hari mendoakan anak, pasti anak panjenengan akan menjadi anak-anak yang baik. Nah, ini ada satu kisah para hadirin. Ada bapak ibu itu dia setelah berumah tangga memakai program KB. Semerap KB nggih? Napa KB? Sanes keluarga berencana, tapi keluarga besar. Jadi setelah bapak ibu menikah ini punya anak itu setiap 2 tahun punya anak. Berarti istrinya setiap bulan Ramadan nggak pernah puasa. Karena kalau nggak hamil menyusui. Ngoten. Anaknya niku 7. Maka karena tanggung jawab sebagai orang tua, setiap waktu subuh sang bapak membangunkan anaknya. Anak yang pertama dibangunkan, anak yang kedua dibangunkan, anak yang ketiga dibangunkan. Tapi sang bapak ini merasa capek karena ketika membangunkan anak yang kedua, anak yang pertama tidur lagi, membangunkan anak yang ketiga, anak yang kedua tidur lagi, terus seperti itu bolak-balik. Sehingga bapaknya mengatakan, oh kesel aku didik anak. Kemudian beliau curhat kepada salah satu kiai. Kiai, saya punya anak 7 dan saya sulit banget mendidik mereka, saya kerepotan. Kata kiainya, yo kapok, salamun duwe anak 7. Tapi namanya ngadep kiai
kiai itu akan selalu memberikan solusi para hadirin. Apa yang dikatakan oleh kiai? Engkau merasa sulit mendidik anak karena nggak pernah menitipkan kepada Allah. Lo maksudnya pripun? Iya, pernahkah anakmu itu satu persatu dititipkan kepada Allah? Ya Allah, anakku Ahmad ya Allah, titip ya Allah. Anakku yang bernama Muhammad ya Allah, titip ya Allah. Bapak tadi langsung mengatakan, oh iya, berarti saya selama ini mendidik anak itu mengandalkan kemampuan saya. Padahal saya makhluk yang lemah, saya tidak berdaya. Saya hanya seorang Abdullah, hamba Allah yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau sholat tahajud. Makanya Bapak Ibu yang belum melaksanakan sholat tahajud berarti nggak kepingin anaknya sukses. Tapi insya Allah memberi kita tahajudan sedaya nggih. Alhamdulillah nggih. Jadi Bapak Ibu ini tahajud, setelah tahajud doanya ringkas. Apa itu? Ya Allah, anakku pertama ya Allah, titip ya Allah. Anakku yang kedua titip ya Allah. Anakku yang ketiga titip ya Allah. Ternyata keesokan harinya bapak telat tangi subuh. Nggih. Sinten sing nangeni anake? Pak, ayo sholat subuh. Anaknya napa niku bapake kaget. Ya Allah, anak saya sudah bangun semua. Tanpa saya bangunin, mereka sudah dijaga oleh Allah, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin, intinya yang pertama nggih, doa panjenengan sangat dibutuhkan oleh anak. Jangan bosan-bosan mendoakan anak. Setiap panjenengan ingat anak, doakan mereka. Karena tentunya setelah ini anak panjenengan SMP mungkin naik motor sendiri. Di sekolah panjenengan nggak bisa mengawasi, nggak tahu bergaul dengan siapa. Kadang ada anak baik, tapi karena teman-temannya nggak baik, akhirnya terpengaruh. Sehingga banyak anak yang awalnya baik menjadi jelek karena memang pergaulan yang begitu luar biasa. Maka panjenengan nggak bisa mengawasi anak panjenengan 24 jam. Tapi kalau sudah panjenengan titipkan kepada Allah, Allah pasti akan menjaga anak panjenengan. Siap nggih? Alhamdulillah. Niku yang pertama. Jadi untuk menggapai awan harus dengan doa. Karena nggak cukup dengan layang-layang. Harus kita doakan anak kita setiap saat, setiap hari. Alhamdulillah. Makanya saya tadi mendoakan Pak Husain agar anaknya bertambah, karena memang saya belum punya anak. Sehingga nanti kalau saya punya anak, kita masukkan ke sini, ke Yayasan Al Firdaus Al Husain. Nanti kalau saya punya anak Pak Husain, nah ini ditagih, insya Allah. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua ini pesan untuk guru-guru. Saya sendiri juga guru, bahkan saya mulai umur 16 tahun itu sudah mengajar, dan saya menikmati. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu diutus sebagai guru. Beliau bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah sebagai guru. Berarti panjenengan yang sekarang menjadi guru, berarti panjenengan pekerjaannya itu seperti pekerjaannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi leres yang dikatakan Pak Yudi. Guru itu jasanya nggih kuwatah sangat. Guru niku jasanya sangat besar. Tapi sangat disayangkan kadang sebagian orang niku meremehkan guru. Padahal kalau nggak ada guru, nggak ada generasi yang baik. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khairah. Jadi luar biasa dawuhnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bersabda, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan semua para malaikatnya,
wa ahlas samawati, dan semua penduduk langit, wa ahlal ardi, dan semua penduduk bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut yang ada di lubangnya. Semut sing kula kali panjenengan tingali ada di lubang-lubang kecil niku. Wa hattal huta fil bahri, dan juga sampai ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasi al khairah, semuanya bersolawat untuk guru. Coba, jadi guru niku mendapatkan semua, rahmat Allah dapat, istighfar malaikat dapat, doanya makhluk Allah yang ada di langit di bumi dapat, bahkan sampai hewan pun mendoakan guru. Makanya guru sebenarnya kalau nggak dikasih uang bulanan juga sudah nggak apa-apa sebenarnya. Nah ini cuma contoh nggih. Jadi karena guru sudah mendapatkan semuanya. Guru dia dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Jadi kita menyampaikan satu hal, kemudian nopo niku siswa-siswi mendengarkan, kemudian mengamalkan, dan mungkin bisa jadi yang lulus dari SD Islam Al-Firdaus ini nanti di masa yang akan datang ada yang jadi presiden, amin. Ada yang jadi gubernur, amin. Ada yang jadi bupati, wali kota, ada yang jadi dokter, pilot. Mereka semuanya sukses. Tapi ingat, setiap apapun yang mereka dapatkan, gurunya pun akan dapat juga. Mereka dapat pahala, gurunya juga dapat pahala. Alhamdulillah. Maka kita menjadi seorang guru ini adalah nikmat yang begitu luar biasa. Harus kita syukuri. Karena nggak semua orang bisa menjadi guru. Alhamdulillah. Itu yang kedua nggih para hadirin. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, untuk anak-anakku semua yang saat ini sedang berbahagia karena sudah tentunya melewati masa-masa sulit ya. Mulai kelas 1 ada ujian, kelas 2 ada ujian, kelas 3, kelas 4, kelas 5, terus sampai sekarang kalian semua di kelas 6. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Setelah ini kalian akan meninggalkan temannya kalian, meninggalkan guru-guru kalian. Ingat, jasad boleh berpisah. Dan memang setiap kali ada pertemuan, ada perpisahan. Tapi ingat, doa jangan sampai putus. Kalian sebagai siswa-siswi jangan lupa untuk selalu mendoakan guru-guru kalian, mendoakan teman-teman kalian agar mereka semuanya dilindungi oleh Allah, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dan juga ada satu pesan, ini saya mengikuti Pak Husen, yang terakhir nih. Alhamdulillah. Jadi ada satu pesan untuk kalian semua. Ini pesan dari Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan dari Imam Syafi'i. Apa yang beliau dawuhkan? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Ingat, siapapun yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Guru kalian bisa mengajari kalian karena sebelumnya belajar. Maka kalian yang sekarang kelas 6 mau lulus, ayo jangan bosan untuk belajar. Terus belajar. Karena memang belajar itu nggak ada masanya. Jadi belajar niku mulai kita baru dilahirkan sampai nanti meninggal dunia. Kalau memang belajar itu ada masanya, ada waktunya, pasti Nabi Muhammad nggak boleh belajar para hadirin. Tapi ingat pesan Allah kepada Nabi Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma. Hei Muhammad, engkau meskipun sudah alim, siapa yang noponiku alimnya melebihi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah manusia yang paling alim, manusia yang paling cerdas. Tapi ternyata beliau diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan tambahan ilmu. Maka kalian anak-anakku semua jangan bosan untuk belajar. Tentunya nanti di SMP harus lebih semangat daripada ketika di SD. Kemudian nanti ketika SMA harus lebih semangat daripada ketika kalian di SMP. Dan terus seperti itu. Raih cita-cita kalian
banggakan orang tua kalian, sehingga ketika orang tua, ayah dan ibu kalian bangga kepada kalian, janji Allah, Allah akan memberikan kepada kalian anak-anakku semua kesuksesan, dunia sampai nanti di akhirat. Coba kalau ada anak sukses, coba lihat orang tuanya, pasti bangga kepada anak tersebut. Misalnya siapa sekarang presiden terpilih? Sekarang siapa presiden? Bapak Jokowi. Nanti terpilih Bapak Prabowo. Coba kita lihat hubungan mereka dengan orang tuanya. Pasti mereka begitu baik kepada ayah dan ibunya. Mustahil anak itu akan menjadi sukses kalau dia tidak baik kepada ayah dan ibunya. Maka anak-anakku sekalian, ayo terus belajar, banggain orang tua yang baik sama ayah dan ibu. Setiap hari minta doa, cium tangannya, kalau perlu cium kakinya, pijeti ibu kalian atau cuci kaki ibu kalian. Maka insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang sukses. Bukan hanya sukses di dunia yang cuma sementara ini, tapi nanti di akhirat kalian akan sukses masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga wali murid semuanya selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberikan kekuatan untuk mendidik anak-anaknya, dan semoga dianugerahi oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleha, dan semoga semua guru-guru selalu diberikan oleh Allah kekuatan zahir dan batin untuk mendidik anak-anak santri semuanya. Dan semoga terkhusus Bapak Husain dan Ibu Elis, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kekuatan yang luar biasa untuk mengemban amanah besar ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.